لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam Jumat, Kamis malam Jumat di Masjid At-Taubah seperti biasa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita diberikan kesehatan dalam rangka mengikuti kajian tahsinut tilawah di Masjid At-Taubah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita dan juga semua yang mengikuti kegiatan tahsinut tilawah ini sampai akhir tanpa ada kendala suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul utma di hari kiamat nanti yang disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tema kita pada malam hari ini masih berkaitan dengan hal-hal yang masuk dalam kategori tingkatan gunnah. Kemarin sudah disinggung. Yang pertama adalah tingkatan yang paling tinggi dari gunnah adalah huruf yang bertasydid. Apa itu huruf yang bertasydid? Sudah dijelaskan, ada yang terdiri dari satu kata dan juga ada yang terdiri dari dua kata. Kemudian yang terdiri dari dua kata masih dibagi menjadi beberapa poin. Kemudian kita masuk tingkatan yang kedua, juga sudah disinggung, yaitu huruf yang diidghamkan secara tidak sempurna atau yang disebut dengan idgham nakis dengan gunnah, yaitu ketika non mati atau tanwin bertemu dengan wawu atau ya di lain kata. Nah, poin yang kemarin di minggu sebelumnya, yang ketiga adalah huruf yang diikhfakan. Ini memiliki tingkatan nomor 3 dari poin yang disebut dengan gunnah. Tingkatan ini mencakup 3 bentuk. Yang pertama, ikhfa non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15 yang disebut dengan huruf ikhfa. Ini sudah dijelaskan. Apa itu huruf ikhfa? Saya buka payen. Untuk tingkatan yang ketiga, di sini disebutkan ikhfa non sukun, ini poin yang pertama, atau tanwin yang bertemu dengan huruf 15 ikhfa. Apa itu huruf 15 ikhfa? Jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan lafal sif, dha, thana, kam, jada, syakhsun, qad, sama. Kemudian bait yang kedua, dum tayyiban, zid fi tukon, do zalima. Oke, kita hitung benar nggak jumlahnya, ada 15. Di bait ini awal dari huruf setiap kata dalam bait ini itu masuk dalam kategori huruf ikhfa. Yuk, yang pertama shad, ini 1. Yang kedua zal, 2. Yang ketiga sana, sa, 3. Yang keempat kaf, benar nggak jumlahnya, ada 15.
Yang kelima jim. Ini jim. Nah, ini kelima. Yang keenam shin. Bentar. Shin ini ke-6. Kemudian qaf, ganti warna. Qaf ini ke-7. Sin ke-8. Dal ini ke-9. Ta 10. Za 11. Fa 12. Ta 13. Dot 14. Lo 15. Nah, huruf-huruf ini yang di depan dari setiap kata shad, dzal, ta dan sampai lo ini yang disebut dengan huruf ikhfa. Nah, huruf ikhfa di sini menurut Al-Marsafi dalam kitab Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari ini masuk bagian ke tingkatan nomor 3 dari huruf dari yang disebut dengan gunnah. Gunnah ya, untuk yang tingkatan ketiga adalah huruf yang diikhfakan. Maka semua hukum-hukum ikhfa baik non sukun atau tanwin ini yang pertama. Ini poin sebentar. Nah, ini poin yang pertama. Segini nih. Bed ini poin yang pertama adalah ikhfa hakiki, ini masuk di tingkatan yang ketiga. Kemudian poin yang kedua masih di tingkatan ketiga adalah ikhfa mim sukun sebelum huruf ba. Artinya jika ada mim sukun kemudian setelah mim sukun berupa huruf ba, nah, yang dikenal dengan ikhfa syafawi ini masuk di tingkatan nomor 3. Nah, ntar dalam cara bacaan disebutkan mana yang lebih utama antara madhab Yaman dengan madhab Saudi, Suriah, Mesir. Saudi, Suriah, Mesir jadi satu, itu bacaannya sama, cuma Yaman itu berbeda ya. Ini Al-Marsafi, versi Al-Marsafi dalam kitab Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari menyebutkan ikhfa non sukun sudah dibahas, kemudian ikhfa mim sukun sebelumnya sebelum huruf ba, artinya setelah mim sukun berupa huruf ba. Contoh fahkum bainahum, fahkum bainahum. Nah, bagaimana cara membacanya? Ini ada kaitan dengan di poin yang ketiga. Poin yang ketiga mengikhfakan mim yang berubah. Apa maksud yang berubah? Mim yang berubah atau qalb. Qalb itu apa? Qalb itu arti asal membalikkan. Mengqalaba yuqallibu, membalikkan. Artinya dari ba dirubah menjadi mim, atau non mati yang bertemu dengan huruf ba, non matinya berubah menjadi ada mim kecil. Nah, itu yang disebut dengan qalb. Dan tanwin ketika keduanya bertemu dengan huruf ba, artinya ketika ada mim mati atau mim mati ini ya, atau non sukun dan juga tanwin yang bertemu dengan huruf ba, itu masuk di poin yang ketiga dari tingkatan yang ketiga dari gunnah. Ya, di sini mengikhfakan mim yang berubah dari nun sukun dan tanwin ketika keduanya bertemu huruf ba. Jadi caranya seperti apa? Contoh yumbitu alimum bidzatis sudur. Nah, bagaimana cara membacanya? Di bawah disebutkan setelah terjadi perubahan atau yang disebut dengan qalb, muncullah ikhfa. Ya, artinya ketika membaca, kita jabarkan contoh di sini. Alimun bidzatis sudur, alimun
bidzatis sudur. Gini ya. Setelah ada tanwin, kemudian yang sesudahnya berupa ba. Nah, ini cara membaca menurut Al-Marsafi disebutkan muncullah ikhfa pada mim yang berubah tersebut. Ini kan dibaca dengan ada mim kecil. Nah, ini mim kecil bertemu ba, bibirnya enggak tertutup 100%. Bukan alimum bidzatis sudur. Ini versi Al-Marsafi. Maka madhab Yaman yang menyebutkan di sini alimum bibir tertutup 100%. Bibir tertutup 100%. Nah, ini kurang utama atau yang disebut dengan khilaful aula. Kurang utama. Yang dikenal dalam bahasa Arab dengan khilaful aula. Nah, yang betul bagaimana? Yang tepat menurut jumhur ulama tajwid adalah remang-remang setelah mengganti dengan mim. Mana yang diganti dengan mim? Alimum. Nah, ini dibaca dengan samar-samar. Bukan alimum bidzatis sudur. Enggak. Alimum bidzatis sudur. Ini kita lihat bahwa Al-Marsafi dalam kitab ini Hidayatul Qori ila Tajwidi Kalamil Bari sangat detail dalam hal masalah urutan-urutan atau tingkatan-tingkatan dari gunnah. Yumbitu bukan yumbitu. Yumbitu artinya ada rongga antara dua bibir, itu lebih utama dibanding dengan yang bibirnya tertutup 100%. Ya kira-kira kalau di remang-remang 75% lah ya. 75% antara mim, ini mim sukun yang sudah berubah, mim sukun ya, alimun. Mana mim sukunnya? Ini kan mim seolah-olah mum. Contoh lagi, lahum bihi, lahum bihi. Ini kan mim sukun yang bertemu ba, bukan tertutup 100% tapi remang-remang. Lahum bihi, itu tingkatan yang paling utama. Jadi ini yang lebih utama, la, atau yang dikenal paling utama. Baik, kita praktekkan di contoh. Sebelum masuk ke contoh, bentar. Sebab setelah terjadi perubahan atau yang disebut dengan qalb itu mengganti atau merubah huruf, maka muncullah ikhfa pada mim yang berubah tersebut. Karena itu kategori mukhfa. Apa itu mukhfa? Huruf yang disamarkan mencakup juga hukum qalb. Maksudnya apa? Non mati atau tanwin yang bertemu dengan ba disebutkan. Non mati atau tanwin yang bertemu dengan ba atau juga mim mati. Jadi mim mati, non mati atau tanwin an in un yang bertemu dengan huruf ba. Ini juga mencakup bagian nomor 3 dari tingkatan gunnah. Ini juga mencakup hukum qalb, artinya masuk dalam kategori ikhfa. Baik, kita baca contohnya. Fahkum bainahum. Mana lagi ini contohnya? Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sebentar. Oke. Fayunabbi'ukum bi wa anihkum ba ba'di.
Baik, poin kita fayunabbi'ukum bi anihkum bainahum dan amba'. Oke, yang ini sudah kita baca atau kita praktekkan di minggu kemarin, wa anzalna ilaikal kitaba. Sekarang kita masuk ke contoh yang ini, wa anihkum bainahum. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wa anihkum bainahum. Ya, anihkum, bukan anihkum bainahum, enggak. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Poinnya anihkum bainahum bi, bukan bainahum bi. Nah, ini kalau enggak talaki atau musyafah kan susah ya. Wa anihkum bainahum. Nah, ini kalau nggak ngelihat bibirnya seolah-olah nggak ketahuan, hampir sama suaranya ya. Wa anihkum dengan wa anihkum suaranya beda apa sama? Mirip. Nah, ini kelihatan apa enggak nih? Wa anihkum satu, yang mazhab Yaman. Mazhab Saudi dan Mesir, Suriah itu sama jadi satu. Wa anihkum kumba. Wa anihkum ya. Nah, Al-Marsafi condong yang pendapat ini dengan alasan itu masuk di tingkatan gunnah, yaitu ikhfa ya, artinya iklab atau ikhfa syafawi bukan berarti tertutup 100% dengan mim sukun, enggak, tapi tetap ada ikhfa yang tersimpan di dalamnya. Maka cara membacanya wa anihkum baik ya, ntar kita bisa cek lewat gerakan bibir ya. Makanya ini mungkin yang diketati oleh tim Kemenak. Saya nggak tahu ada alasan kenapa sih dalam MTQ kok dilarang bercadar. Itu hujah mereka ya. Kita menghargai pendapat, oke lah. Karena diperhatikan dari gerakan bibir dan itu masuk bagian dari yang disebut dengan lahan. Anih, coba kalau tertutup wa anihkum bainahum, nggak kelihatan ya, walaupun ntar ujung-ujungnya adalah khilaf bagaimana hukum memandang lawan jenis termasuk peserta MTQ. Nah, itu masalah khilaf ya. Tapi yang menjadi hujah bagi mereka adalah gerakan bibir, karena itu yang menjadi poin penilaian. Baik, kita lanjutkan. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Berhenti di situ bisa, yang disebut dengan ya waqaf hasan. Wahdharhum an yaftinuka am. Nah, ini ada tanda mim juga. Wa anihkum amba, bukan berarti ini tertutup 100% bibirnya dengan mim sukun, enggak ya. Tapi ada ikhfa yang tersimpan, artinya dibaca remang-remang. Amba Oke, kita baca. Wahdharhum an yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik.
in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dzunubihim. Nah, ini harusnya blok merah. Oke. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Baik, bersama-sama membaca ta'awudz dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dari wa anihkum sampai ahwaahum. 1, 2, 3. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwaahum. Baik, berikutnya dari wahdharhum sampai ilaik. 1, 2, 3. wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Baik, yang berikutnya fa in tawallaw sampai dzunubihim. 1, 2, 3. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dzunubihim. Baik, yang terakhir dari wa inna sampai lafasikun. 1, 2, 3. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Silakan. Dengung. Fa'il. Di sini ada tak. Kita cek tak itu ada nggak dimasuk huruf ikhfa. Kita cek. Sebentar. Nah, sif dzatana ada tak di sini. Namanya taknya tukon. Zid fi tukon. Nah, berarti tak masuk bagian dari huruf ikhfa. Mana huruf prakteknya di fa'il tawallaw. Berarti harus melihat makhraj dzal ya. Ini dzal, mohon diperhatikan untuk dzal. Ini miniaturnya. Lam, dot, dha. Nah, ini dzal. Oh, maaf, idal nih. Salah. Mana yang dzal? Ta, sad, za, sin. Ini coba. Oh, salah. Satu lagi. Dha. Ini dzal. Oke. Adza, zi, zu, bukan ju, tapi zu. Adzu, zunu. Oke, ada bayangan? Bi ba'di dzunubihim. Za, bukan za, bukan zarhum. Ntar artinya beda. Wahza.
kayaknya buka ini lagi ya, yang makhraj. Sebentar. Nah, saya ulang. Zal, di mana zal? Boleh disimak. Bentar. Azza. Azza. Wahza. Bukan za. Za. Ujung lidah dengan gigi atas, ujung gigi atas. Azza. Azza. Bibirnya jangan menyebar, tapi fokus. Wahza. Nah, yang terakhir. Wahza. Wahzaruhum. Baik, Pak. Sebentar. Yang perlu ditekankan, saya orat-orat sini ya. Non, mim, ya. Non, mim yang bertasdid ini ditahan. Nun atau mim yang bertasdid ditahan. Fa'lam annama yuridullahu ay, atau ya, singkatannya apa ya? Sebentar, rata-rata lagi. Sebentar, gini. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Ada 6 hukum ya. Idgham bi gunnah 1. Terus ikhfa hakiki atau ikhfa doang. Iklab, ini yang non mati atau tanwin. Iklab, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Syafawi. Terus ikhfa syafawi. Idgham mimi. Idgham mimi itu di Arab nggak kenal. Kenalnya apa? Mutamatsilain. Itu hanya istilah untuk orang Indonesia. Idgham mimi, pernah mendengar? Yang kalau versi Arab mutamatsilain. Boleh ntar ditanya ke orang Arab, ada nggak idgham mimi? Nggak mengenal mereka. Ya, taunya idgham mutamatsilain. Sama-sama. Khawatirin ntar kalau saya tulis mutamatsilain apa itu? Bingung. Ya, idgham mimi khusus istilah untuk orang Indonesia. Cari di tajwid Arab nggak ada, nggak mengenal mereka. Mutamatsilain. Mutamatsilain lebih umum. Kalau mimi hanya khusus mim. Ba bertemu dengan ba, mutamatsilain. Nggak harus mim doang, nggak. Mutamatsilain. Terus dha dengan dha yang hurufnya sama, itu mutamatsilain. Mim dengan mim, mutamatsilain. Nah, orang Indonesia mengkhususkan mim bertemu dengan mim disebut dengan idgham mimi. Itu sebenarnya idgham mutamatsilain. Satu lagi gunnah. Nah, 6 hukum ini ditahan semuanya 2 ketukan atau 2 harokat. 2 ketukan atau 2 harokat. Mayyu'minu, ya Bapak ya. Terus ikhfa. Ikhfa contohnya anzala, bisa anzala, bukan anzalain, itu dengungnya nggak ada. Iklab, iklab ambihum, ikhfa syafawi, itu mutamatsilain dan gunnah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ditahan 2 ketukan. Oke. Baik, berikutnya silahkan. Itu materi tentang urut-urutan gunnah untuk tingkatan yang ketiga, huruf yang diikhfakan yang mencakup 3 bentuk. Ikhfa nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15. Ya, tadi sudah disebutkan sif dzatana kam jada syakhsun qad sama. Kemudian yang kedua, ikhfa mim sukun yang bertemu dengan huruf ba, atau jatuh
sebelumnya setelahnya berupa huruf ba, fahkum bainahum, dan yang ketiga mengikhfakan mim yang berubah. Mana ini mimnya? Kan yumbitu, mana mimnya? Nggak ada mim. Mim yang berubah atau qalb dari nun sukun. Nun sukun bertemu dengan ba, atau tanwin bertemu dengan ba, atau mim bertemu dengan ba, seluruh Al-Quran itu pasti ada tanda mim. Tujuannya untuk memudahkan. Oh, berarti ini condongnya ke mim. Cuma di poin yang ketiga ini ada ketentuan, maka muncullah ikhfa pada mim yang berubah tersebut. Karena itu kategori mukhfa yang disamarkan mencakup juga qalb. Artinya mim yang asalnya nun sukun atau tanwin, ada tanda mim, itu tetap unsur ikhfa-nya harus masuk. Bukan berarti mim mati 100%. Alimum bi, itu kurang. Alimum bidzatis sudur. Oke, ini tajwid menurut Syekh Al-Marsafi dalam kitab Hidayatul Qori ila Tajwidi Kalamil Bari. Baik, insyaallah besok akan kita lanjutkan untuk tingkatan yang keempat, huruf sukun yang diidharkan. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ayyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.